Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilwa Ninuha dengan NIM G002508 dari kelompok B3. Eh, di tulang belakang atau vertebrae itu disusun dari atas ke bawah. Ja- Disusun dari atas ke bawah jadi 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracica, 5 vertebrae lumbal, sacrum, lalu ada si coccygeae. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Jadi secara umum itu vertebrae itu punya tiga bagian utama. Yang pertama itu corpus vertebrae yang warna biru ini sebagai penopang utama. Terus ada arcus vertebrae yang membentuk nanti foramen vertebrae. Nah, foramennya ini nanti itu bersama-sama dia itu membentuk kanalis vertebralis yang fungsinya itu buat melindungi sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama, vertebrae cervicalis, tadi kan ada 7 jumlahnya. Nah, itu kemudian dibagi lagi, ada vertebrae cervicalis tipikal, itu vertebrae cervical yang nomor 3 sampai nomor 6. Cirinya itu apa? Cirinya itu korpusnya itu berbentuk kecil, seperti kayak gini. Ada processus spinosus, jadi ada dua proses spinosus yang mirip tanduk. Terus ada foramen vertebrae yang bentuknya itu segitiga. Nah, lanjut untuk yang kedua itu ada vertebrae cervicalis yang dua atau biasanya juga dinamakan os aksis. Nah, cirinya untuk os aksis itu ada dens aksis atau processus odontoideus. Nah, ini tuh nanti akan berartikulasi dengan atlas, jadi dia itu akan memungkinkan gerakan menoleh. Kayak gini. Terus ada processus articularis superior. Nanti dia akan eh, yang akan menyatu dengan vertebrae atasnya dan bawahnya. Selanjutnya itu ada vertebrae vertebrae cervical yang pertama itu os atlas. Jadi dia itu tidak punya korpus, tapi punya foramen yang gede namanya foramen vertebral. Eh, dia ini untuk menopang kepala. Makanya dia itu nggak punya korpus ataupun prosesus spinosus kayak yang sebelumnya. Seperti ini. Lalu ada vertikal, vertikal, vertebrae cervical yang ke-7, itu ada disebut juga vertebrae prominens. Nah, kenapa disebut dengan vertebrae prominens itu karena dia punya proses spinosus yang panjang. Dibedakan dengan yang lainnya, prosesusnya ini tuh lebih panjang. Lanjut di bagian vertebrae thoracicae. Jadi eh vertebrae thoracic itu ada di bagian tengah punggung yang terdiri dari 12. Terus yang bakal jadi tempat melukatnya tulang rusuk. Jadi ini costae. Nah, bedanya dengan vertebrae cervical, vertebrae thoracic itu punya prosesus spinosus yang cenderung condong ke bawah. Jadi, ini kayak gini. Ini condong ke bawah prosesus spinosusnya. Ini tampak lateral. Ini vertebrae thoracic itu pun eh, hampir mirip dengan vertebrae cervical, jadi dia juga punya korpus vertebrae. Habis itu ada fovea costalis superior. Nah, fovea costalis superiornya ini itu akan berartikulasio dengan costae, membentuk artikulasio capitis costae. Nah, untuk vertebrae thoracica yang ke-12 itu tuh punya bentuk peralihan. Jadi bagian atasnya itu mirip thoracicae seperti ini, tapi bagian bawahnya itu mirip lumbalis karena dia bagian peralihan. Nah, untuk ini. Jadi dia punya dia punya dua prosesus, prosesus mamillaris dan prosesus accessorius. Nah, lanjut ke vertebrae lumbal. Jadi vertebrae lumbal ini tuh jumlahnya ada 5 dan dia tuh letaknya di bagian pinggang. Terus
dibandingkan vertebrae yang lain, dia itu ukurannya lebih besar. Jadi dia punya korpus yang bentuknya ini mirip ginjal, yang paling besar. Dia juga punya foramen vertebral juga. Dan seperti yang lainnya, dia punya prosesus spinosus. Namun dia juga punya prosesus mamillaris sama prosesus accessorius. Lanjut untuk vertebrae sacrales atau biasa kita sebut os sacrum, punya jumlahnya 8 foramen. Jadi kita nyebutnya foramina sacralia anteriora. Dan ada garis 1, 2, 3, 4 garis yang namanya linea transversae. Untuk bagian belakang dia itu punya krista, ada krista sacralis mediana, krista sacralis lateralis, juga krista sacralis medialis. Dan juga untuk vertebrae coxae, jadi untuk vertebrae coxae itu atau biasa kita sebutnya os coxae, itu hasil penyatuan juga sama seperti sacrum. Jadi dia itu hasil penyatuan beberapa vertebrae kecil, vertebrae coxae 1, vertebrae coxae 2, dan 3 dan 4. eh untuk artikulasi atau persendian, jadi di tulang belakang vertebrae itu ada banyak artikulasio. Nah, yang penting itu ada artikulasio intervertebralis. Jadi itu dia persendian atau artikulasi antar korpus. Jadi antar korpus satu dan lainnya dia itu ada persendian di sini yang ada yang dihubungkan dengan diskus vertebrae yang biru-biru ini. Selanjutnya itu ada artikulasio zygapophyseales. Jadi itu dia artikulasio antara arcus vertebrae. Jadi tadi kan antar vertebrae kan ada prosesus articularis superior dan inferior. Nah, lanjut ada artikulasio atlanto-occipitalis. Nah, ini tuh artikulasio antara os atlas, vertebrae, vertebrae cervical yang nomor 1, sama os occipital di kranium kita. Nah, lanjut itu ada artikulasio atlanto-axialis. Nah, yang ini tuh antara os atlas sama os aksis. Lalu ada artikulasio lumbosacralis, jadi dia itu antara vertebrae vertebrae lumbar yang nomor 5 dengan basisnya os sacrum. Lalu ada artikulasio sacrococcygeae, seperti namanya berarti dia artikulasio antara os sacrum, sacro dan os coccygeae. Lalu yang terakhir itu ada artikulasio sacroiliaca. Jadi dia artikulasio sendi antara os sacrum, sacro, dan os ilium iliaca. Makanya namanya artikulasio sacroiliaca. Nah, untuk ligamen di ligamen di vertebrae itu ada banyak juga. Yang pertama itu ada ligamentum nuchea. Lalu ada supraspinosus ligamen juga. Jadi dia yang melekat di spinosus vertebrae kita. Ini untuk foto yang untuk gambar yang lebih jelas. Jadi eh, supraspinosus di luar dan di dalamnya nanti juga ada ligamen yang namanya interspinosus. Dan di antaranya juga ada ligamentum flavum. Nah, di di korpus vertebrae kita itu juga ada dua ligamen. Untuk yang bagian depan itu namanya anterior longitudinal ligamen dan di dalamnya di bagian belakang itu ada namanya posterior longitudinal ligamen. Nah, ini adalah susunan dari plexus brachialis. Nah, untuk yang bagian akar itu ada eh, C5, C6, C7, C8, dan T1, satu. Dan di bagian akar ini itu akan muncul bercabang dua saraf penting, yaitu saraf nervus dorsalis scapulae yang nanti bakal ke musculus rhomboideus dan musculus levator scapulae. Habis itu ada nervus thoraxicus longus yang nanti akan ke musculus serratus anterior.
Terus setelah ada 5 akar tadi, dia itu akan menyatu jadi tiga batang, tiga batang besar, superior, eh, middle, sama inferior. eh untuk yang superior, dia itu berasal dari C5 dan C6. Jadi C5, C6, akar C5, C6 nanti akan menyatu jadi badan yang superior. Untuk yang middle, dia itu akan dari C7 saja. Untuk yang inferior, itu pergabungan dari C8 dan T1. Nah, untuk superiornya ini ada cabang saraf juga kayak yang bagian akar tadi, yaitu nervus subclavius dan nervus suprascapularis. Nah, untuk yang division jadi masing-masing badan tadi atau trunks itu bakal dibagi menjadi dua. Ada anterior division, tiga anterior division, dan tiga posterior division. Lanjut di bagian kabel, jadi divisi tadi itu, 6 divisi tadi itu bakal menyatu lagi menjadi tiga divisi, tiga kabel. Maaf. Nah, tiga kabelnya ini tuh dinamai sesuai posisinya terhadap eh, arteri axillaris. Jadi ada ke, lateral cord, posterior posterior cord sama medial cord. Nah, lateral cord itu tuh asalnya dari anterior, divisi anterior yang superior dan middle. Jadi dari sini ke jadi lateral. Untuk yang posterior itu dari semua divisi. Jadi dari superior, middle, dan inferior. Jadi satu. Jadi posterior. Kalau yang medial itu dari inferior aja. Ini. Nah, di kabel ini tuh terdapat banyak cabang nervus. Lanjut, nanti kabel-kabel ini itu bakal bercabang lagi yang bercabang akhir. Jadi menjadi 5 saraf utama. Nah, sarafnya itu ada nervus musculocutaneus yang fungsinya itu buat flexor lengan kita. Terus ada nervus axillaris itu yang fungsinya buat abduksi bahu. Jadi dia akan menggerakkan musculus deltoid dan teres minor. Lalu ada nervus radialis, yaitu fungsinya buat eh, ekstensor lengan dan tangan. Jadi dia akan menggerakkan otot di lengan tangan kita untuk gerakan ekstensi. Lalu ada nervus ulnaris, lalu ada nervus median medianus. Jadi dia itu gabungan dari lateral dan median. Jadi ini adalah os femur kita, ini tampak depan anterior dan ini tampak belakang atau posterior. Jadi os femurnya itu terbagi jadi tiga bagian, epifisis yang proksimal, lalu ada diafisis atau bisa disebut badan femurnya, lalu ada epifisis yang distalis. Nah, untuk yang di epifisis proximalis itu ada beberapa bagian penting, yaitu ada caput femoris. Nah, caput femorisnya ini itu yang akan membentuk artikulasio dengan os coxae. Caput femoris itu ada fovea yang dinamakan fovea capitis femoris. Nah, lalu ada truncator, dua truncator mayor dan minor. Lalu untuk bagian diafisis, yaitu ada corpus femoris. Dan untuk yang epifisis distalis yaitu ada dua, epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Dan juga ada facies patellaris yang untuk os patella. Eh, Selanjutnya untuk yang bagian posterior yaitu ada tuberculum quadratum di bagian bagian sini. Lalu ada yang garis panjang yang bakal membedakan eh, eh, bagian anterior, femur dan posterior. Jadi untuk posterior dia itu ada eh, garis panjang yang namanya itu linea aspera. Dan untuk yang di tengah ini namanya facies poplitea. Dan di epifisis distalis yang posterior, kalau tadi ada epicondylus lateralis dan medialis, untuk yang bagian posterior itu ada condylus medialis dan lateralis.
dan di tengahnya itu ada fossa yang namanya fossa intercondylaris. Lanjut untuk em, muskul di os femur, untuk yang bagian depan atau femoralis anterior itu ada musculus psoas major, mayor, dan musculus iliacus. Nah, keduanya ini tuh sering disebut jadi satu musculus, namanya musculus iliopsoas. Lanjut ini untuk eh, namanya musculus quadriceps femoris. Nah, di otot ini dia itu akan menjadi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang di tengah ini itu namanya musculus rectus femoris. Terus yang di sebelah lateral itu ada musculus vastus lateralis, dan yang di bagian medial itu ada musculus vastus medialis. Nah, kalau kita nanti ini dibuka itu ada vastus yang di tengah. Ya namanya tuh musculus vastus intermedius. Nah, di sini juga ada otot yang bentuknya itu kayak memanjang bentuk S ini. Ini musculus cuscoanku, musculus sertorius. Dan di bagian medial yang paling medial itu ada musculus gracilis. Lalu yang di bagian lateral juga yang bagian sini itu ada musculus tensor fascia latae. Lalu kalau ini misalnya ini kita buka itu penampakannya akan bakal jadi kayak gini. Jadi itu ada musculus pectineus. Lalu yang di dalamnya ini musculus abductor brevis, jadi yang pendek. Karena nanti juga ada yang panjang, namanya musculus abductor longus dan musculus abductor magnus. Nah, ini yang musculus gracilis tadi yang berada di bagian paling medial. Lanjut untuk femoralis bagian posterior atau biasa kita sebut hamstring muscle, yaitu ada bicep femoris yang besar seperti ini, sama musculus semitendinosus. Jadi yang sebelah kanan ini adalah musculus bicep femoris, dan di sebelah kiri ini tuh musculus semitendinosus. Nah, untuk yang musculus bicep femoris yaitu punya dua kepala. Jadi kepala yang panjang sama kepala yang pendek. Oh ya, dan ada musculus semimembranosus juga. Lanjut ini untuk inervasi regiofemur. Jadi sama dengan bagian brachium. Jadi di femur itu ada dua plexus, plexus lumbal dan plexus sacralis. Nah, untuk plexus lumbalis untuk yang nervus pentingnya itu ada dua, nervus femoralis dan nervus obturatorius. Sedangkan yang di plexus sacralis yang jadi sacrum itu ada cabang nervus penting itu nervus ischiadicus. Jadi untuk yang anterior itu ada otot quadriceps femoris tadi kan, sama ada musculus sartorius, terus ada musculus iliopsoas juga yang gabungan dari musculus psoas major sama musculus iliacus. Nah, mereka itu diinervasi oleh nervus femoralis. Bagian medial untuk ototnya itu ada tadi ada musculus abductor longus, brevis sama magnus, juga ada musculus gracilis sama musculus obturator externus. Nah, mereka itu diinervasi oleh nervus obturatorius. Nah, tadi kan nervus femoralis dan nervus obturatorius itu kan berasal dari plexus lumbalis. Nah, untuk plexus sacralis itu untuk bagian yang posterior. Jadi ada bis untuk musculus bicep femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus, yaitu bakal diinervasi oleh nervus ischiadicus. Oke, thank you.